Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk video kali ini. Yang akan kita bahas adalah tentang materi penggunaan if bersarang pada Microsoft Visual Studio. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara penggunaan struktur logika if pada Microsoft Visual Studio. Nah, kali ini yang akan kita pelajarin pada video ini adalah bagaimana cara penggunaan bagaimana cara penggunaan if bersarang, struktur logika if bersarang pada Microsoft Visual Studio. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih bentuknya. Bentuk daripada if bersarang. Nah, if bersarang berarti dia nantinya akan memiliki dua kondisi utama seperti ini untuk menghasilkan sebuah statement atau keputusan. Sudah? Nah, jadi untuk menghasilkan keputusan ini, dia harus terpenuhi terhadap dua kondisi utama. Kondisi utama yang ini baru bisa diambil keputusannya. Contohnya gimana? Oke, contohnya seperti ini. Nah, di sini kita akan mencari harga dari sebuah maskapai penerbangan. Sudah? Kita akan mencari harga dari sebuah maskapai penerbangan. Tetapi untuk mendapatkan harga ini kita harus melihat maskapainya apa, kemudian tujuannya kemana. Yang artinya adalah maskapai dan juga tujuan ini sebagai kondisi utamanya. Berarti ada dua if maskapainya apa, kemudian if tujuannya kemana, barulah didapatkan statementnya adalah harganya. Nah, yang seperti inilah kita akan merubah bagaimana cara penggunaan struktur logika if bersarang ini pada Microsoft Visual Studio. Oke, berarti kita sudah buat Microsoft Visual Studio-nya. Tampilan desain formnya seperti ini, berarti kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan 9 label ya. Ini hanya contoh. Kalau mau dikembangkan dengan contoh yang lain ya juga nggak ada masalah, dengan mengikuti aturan ataupun mengikuti daripada logika pada struktur logika if-nya. Kemudian di sini digunakan button sebanyak 2 buah. Button kita gunakan sebanyak 2 buah. Kemudian di sini combo box dulu. Di sini yang digunakan 2. Kemudian sisanya kita gunakan adalah text box. Selanjutnya kita gunakan di sini adalah text box. Oke, desainnya seperti ini. Nah, berarti di sini untuk teksnya terlebih dahulu, labelnya, objek labelnya, teksnya kita ubah. Di sini kita buat misalnya no ID, kemudian nama pemesan, kemudian maskapai, kemudian tujuan, kemudian harga, jumlah beli, total harga, pembayaran, kembalian, baru, keluar. Oke, kita desainnya seperti ini. Kemudian untuk text box, combo box dan juga buttonnya, name-nya kita rubah. Di sini dibuat adalah ID, kemudian ID adalah nama, kemudian maskapai, tujuan, harga, jumlah, total, pembayaran, kembalian, baru, keluar. Oke,
Sudah kita rubah ya untuk name dan juga tagnya. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam form loadnya. Kita masuk ke dalam form loadnya seperti biasa, kita buat sub bersih. Berarti tadi ada id titik text. Sudah, ini kita copy, tadi ada 9 ya. 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti ini nama, kemudian sini maskapai, kemudian tujuan, kemudian harga, kemudian jumlah, total, pembayaran, kembalian. Oke. Nah, di sini saya akan gunakan sub bersih 1. Nanti gunanya akan bisa nambah ya. Nanti akan juga di sini hanya 2 yang kita buat. Pertama di sini adalah nggak usah, nanti langsung aja kita gunakan sub bersihnya. Sub isi maskapai. Tadi maskapai titik item titik add, ada Garuda, kita copy paste kan, Citylink, kemudian Lion Air, kemudian sub isi tujuan, kemudian tujuan titik items titik add, Medan, Batam, Jakarta. Oke, kemudian kita call bersih, call isi maskapai, call isi tujuan. Oke, berarti seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu ya untuk call formnya. Nah, di sini maskapai sudah terisi, Garuda, Citylink, Lion Air, kemudian Medan, Jakarta, Medan Batam, Medan Jakarta, juga Medan Surabaya. Oke ya, sudah kita isi di sini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa untuk mencari total harga, mencari harganya, yang dimana kita menggunakan dengan acuan atau ketentuan ini. Jika maskapainya Garuda kemudian tujuannya Medan Batam, maka harganya 900.000. Medan Jakarta dengan maskapai Garuda harganya adalah 1.200.000. Medan Surabaya dengan maskapainya Garuda maka harganya 1,5, sampai dengan yang Lion Air tujuan Medan Surabaya harganya 1.100.000. Berdasarkan dari ketentuan ini, maka kita bisa untuk membuatkan pada Microsoft Visual Studio-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi prosesnya untuk mencari harga ini, kita pilih terlebih dahulu maskapainya, apakah Garuda, Citylink atau Lion Air. Kemudian kita pilih tujuannya, apakah Medan Batam, Medan Jakarta atau Medan Surabaya. Nah, makanya prosesnya itu berada pada di sini. Sehingga prosesnya itu berada pada di sini. Oke, berarti di sini kita callkan dulu ya pada maskapai ini. Kita double klik pada combo box maskapai, kita call bersih. Oke, yang artinya adalah nanti ketika dia proses akan menghapuskan, kemudian tujuannya. Berarti di sini prosesnya untuk menampilkan harga berada pada di sini. Berarti kita double klik di sini. Oke, berarti kita mulai if. Jika if apa? Maskapai text sama dengan tadi apa, yang pertama adalah Garuda, dan if lagi. If apa? Tujuan titik text sama dengan Medan Batam, dan barulah di sini kita lihat untuk harganya. Harganya di sini adalah harga titik text sama dengan 900.000 rupiah. Oke, kemudian sini kita gunakan else if. Tujuan titik text sama dengan Medan Jakarta, dan harga titik text sama dengan, kita lihat di sini 12 ya, 12. Kita tinggal rubah Medan Surabaya, kita lihat harganya 1.500.000. Berarti di sini tinggal kita rubah 1,5. Oke.
Berarti yang kedua di sini kita gunakan adalah else if dari apa? Maskapai titik teks sama dengan Citylink. Dan oke, kita lihat di sini if tujuan titik teks sama dengan Medan Batam, maka harganya di sini adalah 800.000 rupiah. Oke, berarti di sini kita tinggal else if kan ini yang saja kita copy paste ke bawahnya. Tinggal kita rubah aja untuk harganya. Berarti di sini adalah 1 juta dan juga 1.300.000. Berarti di sini adalah 1 juta, kemudian sini 1.300.000. Kemudian ini juga kita copy paste aja. Berarti yang terakhir adalah Lion Air. Oke, kita lihat harganya 700, 900, 1.100.000. 700, kemudian 900, kemudian 1.100.000. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Kita lihat. Nah, di sini kita pilih ya. Garuda, Citylink atau Lion Air Garuda, kemudian maskapai Medan Batam, Medan Jakarta, Surabaya. Oke, di sini harganya 900.000. Nah, kita lihat di sini sudah sesuai. Kemudian di sini kita pilih Medan Jakarta 12. Juga sudah sesuai. Kemudian sini Medan Surabaya kita pilih 1,5 juga sudah sesuai. Nah, kemudian di sini kita pilih Citylink. Sudah. Nah, di sini kenapa dia langsung terhapus? Kita lihat balik lagi ke sini. Nah, di sini pada maskapai select index change yang artinya adalah ketika kita pilih si isian pada combo box maskapai, kita panggilkan call bersih. Kita panggilkan call bersih yang artinya adalah ketika kita pilih ini maka dia akan menghapuskan yang di sini. Oke, di sini nggak usah call bersih ya. Saya buat call bersih baru, call baru aja untuk menghapuskan itu. Sub bersih 1 berarti di situ maskapai harga titik teks, kemudian tujuan titik teks. Oke, berarti sini call bersih 1 sudah. Oke, saya ulangi. Nah, seandainya nih kita masukkan kenapa perbedaannya tadi? Seandainya kita masukkan di sini nomor ID-nya, kemudian nama pemesanannya di itu. Sudah, kita pilih maskapainya, kemudian kita pilih tujuannya. Misalnya kita ingin melihat harga yang lain nih. Seandainya Medan Surabaya dengan penerbangan pada maskapai Garuda, maskapai Citylink. Kita pilih Citylink. Berarti ini terhapus. Seandainya yang kita gunakan call bersih tadi. Call bersih yang ini, kita gunakan call bersih yang ini, maka untuk ID dan juga nama pemesan itu juga terhapus. Kenapa? Karena pada call bersih ini menghapuskan semuanya. Nah, makanya di sini kita tambahkan sebuah sub baru, yaitu sub bersih 1 yang dimana itu akan menghapuskan hanya tujuan dan juga harganya. Oke, nah jadi penggunaannya itu adalah untuk menghapuskan misalnya tidak semua tetapi hanya sebagian aja. Sudah, Medan Surabaya, oh ternyata harganya 1.3. Kita lihat lagi nih, seandainya Lion Air berarti yang terhapus hanya ini. Tujuannya kita juga Medan Surabaya, ternyata harganya adalah 1.100.000. Oke ya. Nah, jadi di sini inilah dia penggunaan struktur logika if. Kita penggunaan struktur logika if pada Microsoft Visual Studio. Kita lihat di sini kondisinya yang ini, if di sini harus diakhiri dengan end if. Ini juga. Yang ini juga diakhiri dengan end if, ini juga. Nah, inilah yang satu kesatuan. Ini satu kesatuan, ini satu kesatuan. Kemudian yang terakhir yang ini adalah satu kesatuan. Sudah. Nah, yang ini gimana? Yang inilah satu kesatuannya. Mulai dia dari sini. Oke.
Mulai dia dari sini sampai dengan yang di sini, ini satu kesatuan yang merupakan ini bagiannya dengan ini, kemudian bagiannya dengan ini, kemudian ditutup dengan yang ini. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini satuannya ke sini, yang ini dengan yang ini kelompoknya, yang ini juga dengan yang ini. Dengan yang ini. Oke, begitulah penggunaan penjelasan terkait dengan struktur logika if bersarang pada Microsoft Visual Studio. Oke, kita lanjut ya. Berarti itu bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami ya penggunaan struktur logika if bersarangnya. Oke, kemudian setelah kita masukkan ID, kemudian nama pemesanan, kita pilih maskapainya, tujuannya harganya muncul, kemudian kita inputkan jumlah belinya. Kemudian setelah kita inputkan jumlah belinya, maka total harganya muncul. Kita masukkan jumlah belinya, maka total harganya muncul. Berarti di sini kita double klik. Pada jumlah belinya kita double klik. Oke, berarti di sini total. Oke. Titik teks sama dengan value mengambil nilai. Nilai dari mana? Harga titik teks. Kita kalikan dengan nilai yang berada pada jumlah titik teks. Oke. Kemudian jadi ya, kita input jumlah beli, total harganya muncul, kemudian kita masukkan pembayaran, kembalian akan muncul. Berarti sini pada pembayarannya kita double klik. Berarti adalah kembalian titik teks sama dengan value dari pembayaran titik teks dikurang value dari total titik teks. Oke. Baru di sini kita buat adalah bersih. Call bersih ya, bukan yang call bersih satu karena untuk menghapus semua. Kemudian di sini adalah n. Oke, kita coba jalankan. Baik lagi, kita masukkan nomor ID-nya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, pesannya Dito Putra Utomo. Kemudian maskapainya di sini Garuda. Berarti kita pilih, kita cek satu-satu ya, Medan Jakarta, Medan Batam, Medan Jakarta, Medan Surabaya. Kemudian Citylink, Medan Batam, Jakarta, Surabaya. Kemudian Lion Air, Batam, Jakarta, Surabaya. Oke. Kita pilih salah satu, misalnya di sini jumlah belinya kita beli 3. Maka di sini otomatis akan muncul untuk total harga pembayarannya adalah 4 juta. Oke, maka akan muncul kembaliannya sebesar 100.000 rupiah. Kemudian di sini kita buat baru. Artinya menghapus, di sini adalah keluar. Oke, begitu kira-kira penjelasan terkait dengan penggunaan struktur logika if bersarang pada Microsoft Visual Studio.